Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman. Hadirin, karena inilah yang membuat kita tenang dan bahagia seberat apapun ujian kita, dan ini membuat api harapan itu tidak padam sesulit apapun cobaan yang sedang kita alami. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan nikmat ilmu dan nikmat iman. Sebagaimana marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan pemahaman yang benar dan bisa meresapi ilmu yang kita pelajari. Bukan hanya kita pahami, tapi kita resapi di dalam hati dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jangan pernah lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Sebagaimana marilah kita perkuat kembali syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, maka marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, qudwah kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, di kajian wanita ini kita sudah menjelaskan bahwa yang membuat wanita itu masuk ke dalam api neraka, atau yang lebih tepatnya menjadi penghuni terbanyak api neraka, itu ternyata karena mereka kufur nikmat, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, karena mereka kufur terhadap kebaikan suami mereka dan kufur terhadap kebaikan secara umum. Kufur nikmat, hadirin. Maka sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, PR besar dan isu besar dalam kehidupan ibu-ibu sekalian adalah bagaimana menjadi wanita yang bersyukur, menjadi wanita yang bersyukur. Ini hal penting. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita mempelajari apa kiat, apa tips sehingga kita bisa menjadi wanita yang bersyukur. Jamaah Allah muliakan, dengan meminta pertolongan kepada Allah, kita masuk ke tips yang pertama. Para ulama kita mengatakan salah satu tips bersyukur adalah pintar dalam melihat. Pintar dalam melihat. Ya, pintar dalam melihat. Seringkali yang membuat kita kufur nikmat itu bukan hal yang kita hadapi, tapi bagaimana kita melihat apa yang kita hadapi. Jamaah Allah muliakan, untuk menjadi pribadi yang bersyukur, kita harus pintar dalam melihat
setelah taufik dari Allah tentu saja. Sebagaimana penuturan Nabi kita SAW dalam hadis berikut ini, hadis Abu Hurairah. Nabi kita SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah ke orang yang lebih rendah daripada kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan jangan kalian melihat ke orang lebih di atas kalian secara duniawi. Jadi lihatlah ke orang yang di bawah kita secara dunia, dan jangan melihat ke orang di atas kita secara dunia. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Karena cara melihat seperti ini lebih bagus, lebih tepat, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah obat dari penyakit. Obat dari penyakit. Di antaranya penyakit kufur nikmat. Penyakit kufur nikmat. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika Nabi SAW mengatakan wanita itu banyak masuk neraka karena kufur kepada suami. Nah, coba deh kita lihat saudari-saudari kita yang gak seberuntung kita. Mungkin nafkah suami kita gak seberapa, kecil banget. Nah, coba lihat, ada banyak istri yang gak dinafkahi oleh suaminya, jamaah. Ada banyak istri yang gak dinafkahi. Kita alhamdulillah masih dinafkahi walaupun sedikit. Maka syukurilah yang sedikit itu. Jangan udah dinafkahi cuman 750.000, parameternya sahabat kita yang dinafkahi suaminya 75 juta. Ya mencak-mencak sama suami, jamaah. Jangan. Ya Allah, cuma 750.000, UMR aja kalah. Tapi kita lihat, ada tuh teman saya gak pernah dinafkahi. Atau ketika di kajian seperti ini kan kita suka dengar ya, sesi tanya jawab, ada yang gak dinafkahi lahir batin lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Nah itu kan, ya Allah, aku lebih banyak beruntung ya dibanding mereka. Unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke orang yang di bawah kita. Tapi aku gak dinafkahi Pak Ustadz. Ya, tapi suami masih baik gak Bu? Ya masih sih, cuman gak dinafkahi aja. Tapi masih bisa hidup? Ya masih, buktinya aku nanya sama Pak Ustadz. Ya ada aja sih pertolongan Allah. Nah itu, ada banyak istri itu udah gak dinafkahi, KDRT pula. Dipukulin lah, dijambak lah, dibenturin ke tembok lah, banyak. Ya bersyukurlah hadirin. Allah masih jaga kita dari suami seperti itu. Ada yang udah gak dinafkahi, udah diselingkuhin lagi, subhanallah. Selalu lihat ke bawah hadirin. Lihat ke bawah. Ini tuh obat. Kalau kita ingin bersyukur, selalu lihat ke bawah. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Sebagaimana sabda Nabi SAW di atas. Nah, ada suami kita tuh gak romantis, tapi masih baik. Ya bersyukurilah. Syukuri jamaah. Syukuri. Ada suami kita belum ngaji, tapi gak pernah ngalangin kita ikut kajian. Bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak ibu-ibu itu dipersulit ngajinya sama suaminya sendiri. Udah
nggak dididik, dihalang-halangi untuk belajar, dilarang pola ikut kajian. Kasusnya satu dua, enggak, banyak. Jadi walaupun suami kita cuek, belum mau belajar, ya syukurilah. Syukurilah. Bukan syukuri kita beruntung ya, enggak. Tapi lihat sisi lainnya. Semoga kalau kita bersyukur Allah kasih hidayah kepada suami kita terus mau ngaji gitu loh. Yang nggak mau ngaji itu salah. Bukan disyukuri dari sisi itu, tapi sisi yang lain. Tapi sisi yang lain. Hadirin Allah muliakan. Jadi lihatlah kasus di bawah kita, kasus yang lebih parah dari kita, maka kita akan mudah untuk bersyukur. Dan jangan lihat yang di atas. Jelas ini jamaah. Nah, hadis ini pun juga menjelaskan kepada kita bahwa syukur itu ditentukan setelah taufik dari Allah. Bagaimana kita melihat? Bagaimana kita melihat secara umum ya? Makanya kan unzuru, bahasa Nabi lihatlah. Salah dalam melihat, maksudnya Nabi suruh ngelihat ke bawah, kita justru ngelihat ke atas. Itu akan mempengaruhi rasa syukur kita. Makanya ibu-ibu yang sudah belajar, udah ngajar, harus pintar dalam melihat sebuah kehidupan. Pintar melihat episode. Sebagai contoh, Abdullah bin Mubarak, ibu-ibu sekalian, pernah ditanya, "Mayan bagi an yaj'al idhata syukrina lahu." Hadirin Allah muliakan, apa yang seharusnya menjadikan atau menjadi nasihat dan cambuk agar kita bersyukur kepada Allah? Jadi apa sih faktor yang menjadi nasihat atau yang jadi ibrah, yang menjadi yang menjadi motivasi sehingga kita bersyukur kepada Allah? Gimana sih cara bersyukur gitu loh? Lalu apa kata Abdullah bin Mubarak? Simak baik-baik ibu-ibu sekalian. Kata Abdullah bin Mubarak, "Ziyada akhiratikum wa nuqsan dunyakum." Akhirat kalian bertambah dan dunia kalian berkurang. Ini agak dalam nih jamaah. Bukan agak dalam banget malah. Bertambahnya akhirat kalian dan berkurangnya dunia kalian. وَذَلِكَ أَنَّ زِيَادَةَ آخِرَتِكُمْ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُقْصَانِ دُنْيَاكُمْ وَزِيَادَةَ دُنْيَاكُمْ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُقْصَانِ آخِرَتِكُمْ. Kenapa demikian? Karena bertambahnya akhirat kalian itu tidak akan terjadi kecuali dengan berkurangnya dunia kalian. Sekali lagi kata Al-Imam Ibn Mubarak, bertambahnya akhirat kalian tidak akan terjadi kecuali dengan berkurangnya dunia kalian. Dan bertambahnya dunia kalian seringkali tidak terjadi kecuali dengan berkurangnya akhirat kalian. Dalam ya. Jadi sekali lagi saya ulang, bertambahnya akhirat kalian itu tidak akan terjadi kecuali dengan berkurangnya dunia kalian. Dan berkurangnya akhirat kalian seringkali tidak terjadi kecuali dengan berkurangnya, jadi bertambahnya dunia kalian seringkali tidak terjadi kecuali dengan berkurangnya akhirat kalian. Lihat bagaimana para ulama mengajak kita melihat bahwa ketika kita nggak kehilangan dunia atau berkurangnya dunia, ingat loh, pada saat kita kekurangan dunia, di saat itulah akhirat kita bertambah. Di saat itulah akhirat kita bertambah jika kita menyikapi dengan benar, jika kita imani takdir,
Iya nggak sih? Ketika misalnya eh, nggak usah, sebelum sebelum kita yang dalam-dalam, ya simpel aja. Lihat Asia. Asia menjadi wanita terbaik itu karena apa? Salah satunya karena bersuamikan Firaun, lalu tepat dalam menyikapi Firaun gitu loh, sebagai suami. Jadi salah satu faktornya suaminya Firaun dan tepat dalam menyikapi suami. Ketika suami kita punya kekurangan dan kekurangan suami kita membuat dunia kita pun berkurang, misalnya kurang kasih sayang, kurang romantis ya, kurang waktu, suami kita sibuk banget gitu, aduh aku kan nggak punya waktu sama suami ini, lalu kita sikapi dengan benar, kita yakin ini takdir yang terbaik buat kita untuk saat ini. Dapat pahala nggak jamaah ibu-ibu? Kira-kira dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dan kita, ketika kita dapat pahala, akhirat kita bertambah berkurang, bertambah. Nah ketika akhirat kita bertambah, bersyukur apa enggak? Itu poinnya. Bersyukur apa enggak? Iya ya, aku lupa bersyukur. Itu syukuri. Kan akhirnya bertambah. Akhirnya bertambah. Dan sebenarnya seringkali dunia yang bertambah itu membuat kita lupa bersyukur. Dan akhirnya menjadi bumerang. Membuat kita kehilangan akhirat. Gitu. Makanya kan seringkali akhirat itu berkurang karena bertambahnya dunia. Akhirat itu berkurang karena bertambahnya dunia. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana para ulama mengajak kita pintar dalam melihat. Pintar dalam melihat. Jadi orang wanita yang gak bersyukur itu bukan karena dapat suami yang buruk, bukan, karena salah ngelihat. Kalau wanita gak bersyukur karena dapat suami yang buruk, maka Asia akan jadi wanita yang kufur nikmat, gitu ya. Asia akan menjadi wanita yang kufur nikmat. Bukan itu, salah melihat. Salah melihat. Makanya ini yang kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Latihan ngelihat ya dari sekarang, ngelihat yang di bawah kita yang gak seberuntung kita. Aduh suamiku tuh kemarin tuh di PHK Ustadz, kita jobless sekarang, ya alhamdulillah masih sehat. Ada banyak wanita kehilangan suaminya di pandemi ini. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan suaminya sekaligus. Udah nggak ada penghasilan dari suaminya hilang, udah suaminya wafat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah. Itu yang perlu kita tanamkan, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi ibu ini harus pintar ngelihat, harus pintar melihat. Unzuru, kata Nabi, ketika berbicara tentang syukur, berbicara tentang nikmat, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang di bawah kalian dan jangan lihat orang di atas kalian secara duniawi, karena itu lebih memudahkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Allah Ta'ala alam bisawab.
Jelas ini jamaah sekalian? Hadirin Allah muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tips yang harus kita camkan. Doa jamaah, doa. Ya, berdoa. Berdoa minta jadi wanita yang pandai bersyukur. Seringkali kita minta uang, tapi kita lupa minta agar jadi wanita bersyukur kalau dikasih uang tersebut. Ada banyak wanita minta anak, doa minta anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lupa minta menjadi wanita bersyukur kalau dikasih anak. Kalau dikasih anak, lupa minta bersyukur. Jadi minta anak doang. Kita minta suami, gitu loh. Kita minta suami. Tapi lupa meminta agar jadi istri yang bersyukur kalau dapat suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, suami yang benar-benar pemimpin. Padahal kan itu intinya ya. Benar nggak sih hadirin? Kan itu. Makanya hadirin Allah muliakan, apa doa yang terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15? Doa di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Ya Allah, berikanlah aku taufik sehingga aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan terhadap diriku. Itu. Minta bersyukur. Dalam hadis yang sahih apa? Salah satu doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wa azimata rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Ya Allah, aku meminta keistiqomahan dalam kebenaran. Ya Allah, aku meminta tekad yang bulat di atas hidayah. Ya Allah, aku meminta agar bisa bersyukur atas segala nikmat-Mu dan senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Itu jamaah. Lalu was'aluka lisanan shadiqa wa qalban salima. Ya Allah, aku minta lisan yang benar dan hati yang selamat. Poinnya adalah minta agar bisa bersyukur di atas atau terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minta agar bisa bersyukur. Masya Allah. Nah itu loh jamaah sekalian, kadang-kadang kita lupa. Siang malam kita minta anak, tapi nggak minta diberikan kemampuan untuk bersyukur kalau dikasih anak. Akhirnya apa? Begitu punya anak, kufur nikmat. Akhirnya anak bukan menjadi anugerah, menjadi jalan menuju malapetaka. Karena kalau kita lupa bersyukur kan repot. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur nikmat, katakanlah azabku sangat pedih. Ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, surat Ibrahim ayat 7 kan gitu.
Jadi berdoalah kepada Allah, minta agar kita bisa bersyukur, bisa bersyukur, bisa bersyukur, dan bisa bersyukur. Hadirin, dalam sebuah hadis riwayat hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Hakim, Nabi SAW mengatakan, atuhibbuna an tajtahidu fid du'a, tidakkah kalian ingin, atau apakah kalian ingin memperbanyak doa dan semangat berdoa gitu loh. Mau nggak kalian, apakah kalian ingin semangat berdoa dan memperbanyak doa? Qulu Allahumma inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Kalau gitu, kalau kalian ingin banyak berdoa, kata Nabi, bacalah Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami bersyukur kepada Engkau. Tolonglah kami agar kami berzikir kepada Engkau. Tolonglah kami agar kami bisa selalu memperbaiki ibadah kepada Engkau. Itu dari hadis Abu Hurairah. Di riwayat yang lain, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Jadi Nabi SAW pernah mengambil tangannya Mu'adz bin Jabal lalu mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku ini sayang banget sama engkau. Aku ini sayang sekali sama engkau. Itu yang disampaikan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahu Akbar. Jadi Nabi katakan, wahai Mu'adz, aku ini sayang banget sama engkau. Aku ini sayang banget sama engkau. Faqala usika ya Mu'adz, aku berikan engkau nasihat dan wasiat wahai Mu'adz. Aku kasih kamu nasihat ya wahai Mu'adz, aku ini sayang banget sama engkau. La tada'anna fi duburi kulli shalah taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan sebuah doa di akhir salatmu. Doa di akhir salat sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa mengingatmu terus. Tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Tolonglah aku agar aku bisa bersyukur kepadamu. Dan tolonglah aku agar aku selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Doa jamaah, doa minta sama Allah. Ingat, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Minta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kita lupa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa mengamalkan surat Ghafir ayat 60 ini. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Harus yakin. Harus yakin. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, dan masih banyak doa-doa lain. Masih banyak doa-doa lain. Ada doa riwayat Imam Abu Dawud. Di antara penggalan doanya adalah Allahumma ja'alni laka syakkara. Allahumma ja'alni laka syakkara. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur kepada Engkau. Laka dzakkara, dan senantiasa mengingat Engkau. Itu salah satu doa Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan Al-Imam Abu Dawud. Allahumma ja'alni laka syakkara. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak sekali bersyukur kepada Engkau, dan jadikanlah hambamu ini
banyak berzikir kepada Engkau. Gitu loh. Jadi ada beberapa doa yang bisa kita angkat, ada banyak doa yang bisa kita bahas, kita amalkan. Ini menunjukkan bahwa bersyukur itu sangat penting. Makanya Al-Imam Bakar Al-Muzani, Imam Bakar Muzani itu sekelas info ibu-ibu dan jamaah, ini nih sosok yang kalau berdoa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, salah satu doa yang beliau panjatkan, sebagaimana yang keluarkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, beliau doanya nih, Allahumma rzuqna min fadlika rizqan taziduna bihi laka syukra. Masya Allah ya. Ya Allah, berikanlah aku rizki dari karuniamu, taziduna bihi laka syukra. Dan bukan hanya dikasih rizki, tapi bersamaan dengan rizki, tolong tambahkan rasa syukur kami kepada Engkau. Itu. Bagus doanya. Ya Allah, berikanlah kami rizki. Ini doa orang atau ulama klasik yang doanya tuh sering banget diijabah sama Allah, gampang diijabah. Makanya simak doanya, Allahumma urzuqna min fadlika rizqan taziduna bihi laka syukra. Ya Allah, berikanlah aku rizki dari karuniamu, dan di waktu yang sama tambahkan rasa syukur ke dalam diriku karena rizki tersebut. Wa ilaika faqatan wa faqra. Dan di waktu yang sama jadikanlah kami semakin butuh dan merasa fakir kepadamu. Wa bika amman siwaka ghana. Dan kami semakin gak butuh kepada selainmu. Wa ta'affufa. Dan menjaga kehormatan dari selainmu. Subhanallah, enak ya doanya. Bagus gak ibu doanya? Bagus ya. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang dengan rezeki tersebut Engkau tambah kami menjadi lebih bersyukur lagi, menjadikan kami lebih merasa butuh lagi dan merasa nggak punya terus di hadapanmu, dan semakin merasa nggak butuh kepada selainmu dan menjaga kehormatan dari selainmu gitu. Masya Allah ya. Ini nih ibu sekalian yang harus didalamkan. Jadi banyak doa, minta rasa syukur, dan Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada diriku, aku akan kabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Nah, ini poinnya jamaah, ini poin. Kita tuh harus lakukan itu terus, lakukan itu terus, lakukan itu terus. Doa, doa, doa. Dan ada banyak pilihan kan tadi. Ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Kita bisa pakai doanya Al-Imam Bakar Al-Muzani, atau pakai doa Abdullah bin Abbas yang Allahumma ij'al laka syakara, Allahumma ij'alni laka syakara. Lalu jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Atau pakai doanya Mu'adz bin Jabal, atau yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau pakai doa Abu Hurairah, Allahumma a'inna ala dzikrika ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Ada beberapa contoh doa yang bisa kita amalkan, dan yakinlah kalau kita baca Allah kabulkan jamaah. Dan hayati banget jamaah sekalian, hayati benar-benar, Allahumma ja'alni laka syakkar, ya Allah jadikanlah aku hambamu yang senantiasa bersyukur. Itu ditanamkan banget jamaah, ditanamkan
terus ditanamkan. Allah Ta'ala alam. Dihayati. Dan kalau berdoa ingat selalu pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, udullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin diijabah sama Allah, yakin diijabah. Lalu wa'alamu, dan ketahuilah, annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Dan ketahuilah Allah itu tidak akan mengabulkan, mengijabah doa dari hati yang lalai dan tidak fokus. Hati yang lalai dan tidak fokus, Allah nggak akan kabulkan. Jadi usahakan Allah ma'aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta terus sama Allah. Itu jamaah sekalian, minta terus sama Allah, minta terus, minta terus, minta terus. Nah, ini kombinasikan dua tips ini. Doa sama Allah, lalu lihat, perbaiki cara melihat. Doa sama Allah, perbaiki cara melihat. Doa sama Allah, perbaiki cara melihat kita dalam kehidupan. Berdoa kepada Allah, terus perbaiki cara kita melihat dalam kehidupan. Insya Allah akan ada banyak perubahan. Allah itu nggak akan ingkari janjinya. Kalau Allah berfirman, udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan ijabah. Pasti Allah ijabah, pasti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, saya rasa cukup sampai di sini sisi materi. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, seluruh tim, serta seluruh umat Islam selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara atau adakah kiat-kiat khusus supaya dalam diri kita selalu tertanam pemikiran seperti surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim 7 itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Dan kalau kalian tidak bersyukur azabku sangat pedih. Karena seringkali saya bersyukur setelah mengeluh dan merasakan bahwa akibat dari saya tidak bersyukur itu sangat bikin hati gelisah. Dan apakah saya boleh berpikir bahwa setiap sakit saya adalah azab? Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Enggak, jamaah. Kalau dampak kita tidak bersyukur hati itu gelisah, benar, itu benar, jamaah, benar. Pada saat kita nggak bersyukur hati kita gelisah, itu benar banget. Tetapi setiap kita sakit itu azab, tidak. Oh, Nabi sakit kok jamaah sekalian. Ibu-ibu, Nabi sakit nggak? Nabi sakit. Apakah artinya Nabi diadab sama Allah? Enggak. Nabi kita Muhammad SAW pun merasakan sakit. Nabi Ayyub alaihi salam merasakan sakit nggak ibu-ibu? Merasakan sakit. Apakah artinya Allah mengadab Nabi Ayyub? Jawabannya jelas tidak. Hadirin, sakit itu pengguguran dosa. Makanya masih ingat nggak ketika Nabi SAW menjenguk Ummul Ala, salah satu wanita sahabiat yang sakit di zaman Nabi waktu itu. Ketika Nabi jenguk Ummul Ala, apa bahasa Nabi SAW? Kata Nabi SAW, abshiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala. Suruh gembira. Kalau sakit itu azab, nggak mungkin Nabi suruh gembira.
karena azab. Enggak, ini sakit bukan azab. Suruh gembira, absyiri ya ummul ala, fa inna maradal mu'min yudhibu khotayahu kama tudhibun naru khobatal hadid. Karena sesungguhnya sakitnya seorang mukmin itu akan menggugurkan dosa sebagaimana api akan menggugurkan karat dari besi. Sakit itu ujian. Kalau kita sikapi dengan sabar, maka akan berbuah pahala gitu loh. Makanya saudara kita yang misalnya sakit COVID atau yang lain, ingatlah itu bukan serta-merta langsung disimpulkan sebagai azab, bukan. Wallahu ta'ala bishawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi dan memberkahi Ustadz, tim, dan seluruh umat Islam dimanapun berada dan mengumpulkan kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan izin bertanya Ustadz, jika ada kasus suami menyuruh istri untuk transaksi riba dengan alasan untuk menambah modal usaha, istri sudah mencoba mengingatkan dengan lembut bahwa ini haram, tapi suami marah jika tidak ditaati. Lalu istri dengan hati tidak ridho tetap taat pada suami karena takut suami murka. Mohon nasihatnya, apakah istri berdosa jika begini? Hadirin Allah muliakan, jawabannya jamaah sekalian, taat sama suami itu wajib. Taat sama suami itu wajib, tapi bukan secara mutlak. Bukan secara mutlak. Bukan secara mutlak. Ulama mengatakan selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Dan kita tahu salah satu maksiat itu riba, jamaah. Dan ini bukan dosa kecil. Kita aja lihat suami murka takut, apalagi riba. Riba itu bukan suami lagi yang murka, Allah yang murka. Masih ingat nggak surat Al-Baqarah ayat 279 ibu-ibu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 279? Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka bersiaplah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Riba itu menabuh genderang perang melawan Allah dan Rasulnya. Mungkinkah kita menang, jamaah? Gak mungkin lah. Ini yang perlu kita camkan. Tidak mungkin. Itu yang perlu kita camkan. Gak mungkin. Maka solusinya apa? Yang pertama, solusinya minta pertolongan sama Allah. Doa dulu sama Allah. Gak ada maksud gak taat sama suami, tapi ini maksiat. Ini maksiat. Ini maksiat, jemaah. Doa semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Hadirin yang Allah muliakan. Minta agar Allah mudahkan semuanya. Minta agar Allah membuat kita bisa bersikap tegas dan meminimalisir, kalau bisa menghilangkan
efek negatif dari hal tersebut. Semoga suami nggak marah, bisa ngerti dan seterusnya. Jadi berdoa sama Allah. Terus yang kedua, sampaikan kata tidak dengan sehalus mungkin. Sampaikan kata tidak sehalus mungkin sama suami, pelan-pelan banget, tapi tetap tegas. Jadi lemah lembut itu bukan berarti nggak tegas. Lemah lembut itu bukan berarti tidak tegas. Lemah lembut tetap tegas, mohon maaf banget, aku nggak bisa. Tetap tegas ya maaf. Terus yang berikutnya, kalau kita udah berdoa, kita udah tawakal, kita udah lemah lembut untuk bersikap tegas, tapi masih aja suami marah, maka bersabarlah. Ini ujian keimanan. Dan tetap bersikap baik sama suami. Tanpa mentaati beliau dalam maksiat. Tetap bersikap baik. Muliakan suami kita sebagai pemimpin kita. Lalu doakan suami kita agar dapat hidayah. Doakan suami kita agar dapat hidayah. Seringkali kita lupa doain suami kita nih agar dapat hidayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai apakah ada seseorang suami yang kufur akan nikmat yang sehingga ia tidak pernah puas dengan istri serta pertolongannya. Nah ini, masa istri aja Pak Ustadz, suami juga ada nggak nih yang kufur nikmat terhadap istrinya? Ada nggak kira-kira? Udah kita bahas di pertemuan yang lalu, jawabannya banyak. Kan Allah yang berfirman, masih ingat suratnya ibu-ibu? Surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang banyak bersyukur. Itu sedikit hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Dan ayat ini bukan hanya untuk wanita aja, laki-laki juga gitu loh. Jadi ibu sekalian, bukan hanya wanita, tetapi Nabi SAW menekankan wanita karena itu tadi, mayoritas penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Karena kufur nikmat. Dan kita sudah jelaskan sebagian keterangan para ulama bahwa laki-laki dan wanita punya potensi kufur nikmat, tapi di wanita lebih besar potensi itu. Ya bukan berarti laki-laki nggak ada, bukannya ada lagi, banyak. Allah ta'ala misal. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua umat muslim selalu dirahmati dan diberikan banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Izin bertanya Ustadz, mohon nasihatnya agar bisa menjadi wanita yang punya karakter, tidak mudah diremehkan dan dikucilkan orang lain, dan bagaimana cara komunikasi yang benar namun tidak berlebihan. Mohon bimbingannya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya. Hadirin Allah muliakan dan ibu-ibu sekalian, jawaban globalnya itu ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi beriman dan berilmu itu meningkatkan derajat kita, meningkatkan value kita, dan kalau kita tinggi, orang nggak ngeremehin kita. Kalau kita tinggi, orang nggak kucilkan kita. Gimana cara tinggi? Tingkatkan ilmu kita dan tingkatkan iman kita. Dan ilmu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu konten
atau banyaknya maklumat, tapi harus bermanfaat. Nah, itu secara global. Secara otomatis tuh kita tambah ilmu, tambah iman, ilmu iman, otomatis Allah akan angkat kita. Itu janji Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Kalau Allah udah janji pasti Allah penuhi, Ibu. Terus yang kedua, komunikasi yang benar tapi tidak berlebihan. Ini PR panjang ya, karena butuh waktu. Tapi untuk saat ini saya kasih tips saja, ucapan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi SAW. Kata Abu Darda, menarik deh jamaah. Abu Darda mengatakan, ta'allamus samta kama tata'allamul kalam. Pelajarilah teknik diam sebagaimana kalian belajar teknik bicara. Jadi ternyata diam itu ada tekniknya, diam itu ada kaedahnya, dan harus dipelajari. Yang jadi masalah kita nggak pernah belajar itu. Kita lupa belajar jamaah sekalian. Padahal diam dan bicara itu ada tekniknya. Itu poinnya. Itu poin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Jadi ada apa? Ada materi khusus, mungkin semoga Allah mudahkan kita bisa bahas itu. Gimana teknik diam, bagaimana teknik bicara. Tapi intinya proporsional dalam menggabungkan antara teknik diam dan teknik bicara, itulah kita mendapatkan kemampuan bicara yang tepat. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, keluarga, serta kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz, izin bertanya di luar tema, silahkan. Mohon nasihat dari Pak Ustadz. Desember kemarin saya kena PHK. Saya cukup kaget karena sangat mendadak, tetapi saya berusaha untuk mencoba yakin bahwa ini takdir yang terbaik oleh Allah. Ini pasti yang terbaik, tenang aja. Al khairu khiratullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Permasalahannya adalah saya bingung untuk berterus terang kepada ibu saya di kampung yang pasti sangat sedih jika mendengar saya terkena layoff. Terlebih lagi saya belum menikah, jadi belum ada yang menafkahi untuk kebutuhan saya sehari-hari. Mohon nasihat Pak Ustadz, apakah boleh jika saya terus menutupi kepada ibu saya tentang keadaan saya saat ini demi menjaga perasaan ibu saya? Saya mengaku masih bekerja, apakah ini termasuk white lies atau harus terbuka dengan kondisi yang sebenarnya? Mohon nasihat dari Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tergantung kondisi ibu kita. Kalau kondisi ibu kita imannya sudah baik dan seterusnya, terbuka aja, karena doa orang tua kan kuat tuh agar kita dapat gantinya. Doa orang tua tuh bagus, tapi kalau akhirnya buat orang tua kepikiran, kontraproduktif dan seterusnya, jangan berbohong gitu loh, tapi nggak usah dikasih tahu. Kan bedakan antara berbohong dan tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan kan boleh kan, tapi nggak bohong. Bohong itu kan apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan fakta. Jadi ya jalan aja seperti itu, seakan-akan nggak ada apa-apa gitu loh. Terus yang kedua, kalau ditanya dan ini kalau kita jawab bisa membuat beliau drop, kepikiran, sedih dan seterusnya, kita mungkin bisa pakai tauriah untuk case ini, tapi nggak setiap case loh ya. Tauriah hukumnya makruh, jangan lupa tuh. Tauriah itu artinya menggunakan kata atau kalimat ambigu yang kita sengaja, kita maksudnya ke kanan dan pendengar pahamnya ke kiri, dan itu disengaja. Kita ingin makna yang lebih jauh,
pendengar pahaminya makna yang terdekat. Gimana, masih kerja? Alhamdulillah masih. Kerjaan kan banyak, di rumah juga kita beres-beres dapur juga kerjaan tuh gitu. Tapi yang dipahami orang kan kerjaan ya profesional dan dapat salary gitu loh, itu bisa dipilih. Tapi itu kalau udah mentok banget ya, dan jangan dijadikan kebiasaan karena hukumnya makruh. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga, tim dan umat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari fitnah dan segala macam bala, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, mohon izin bertanya Ustadz, apakah saya boleh membeberkan sifat yang tidak baik terhadap fulanah sekali lagi, kalau kita mau menyebut ini nama anonim ya, jadi yang kayak sebut saja Mawar dan seterusnya. Jadi ini bukan nama orang, tetapi kalau kita yang menyebutkan seseorang dan kita ingin memblurkan atau mengaburkan identitasnya, orang Arab biasa pakai fulan dan fulana. Fulan buat laki-laki, fulana untuk perempuan. Karena fulana ini berniat ke jenjang pernikahan pernikahan dengan ikhwan yang latar belakangnya pertama MBA, Master of, bukan master ya, MBA itu married by accident ya. Ya, married by accident terhadap wanita lain tanpa dinikahi ketika beliau pernah berumah tangga dengan mantan istrinya yang sah. Yang kedua, anak kandung tidak dinafkahi, begitu juga anak dari hasil zinanya itu. Yang ketiga, laki-laki yang suka menggeluti hiburan malam. Yang keempat, termasuk ciri munafik. Mohon bantuannya Ustadz untuk masalah ini. Jazakallahu khairan. Yang pertama, kita harus pastikan dulu nih A1 bukan gitu loh ya, ini masalah kehormatan orang, hati-hati banget. Jadi pastikan apakah info ini A1, info ini valid atau tidak. Yang kedua, kalau info ini A1, yang harus kita pastikan lagi masih seperti ini atau udah tobat, karena bisa jadi udah tobat loh, dan orang berhak dikasih kesempatan kedua atau ketiga. Jadi pastikan apakah ini ini masih gayanya atau sudah bertobat. Kalau memang ini kalau memang yang kondisi laki-lakinya seperti ini dan kita tahu, maka bukan boleh lagi, kita harus kasih tahu, karena ini amanat. Karena ini bukan menyebarkan aib atau gibah, ini mau menikah. Nabi SAW yang menyampaikan kekurangan dari calon ketika Nabi menceritakan kekurangannya Abu Hazim sama Muawiyah. Kata Nabi SAW tentang Abu Hazim, Abu Jaham ya, Abu Jaham, amma Abu Jaham fala yada' asahu an atiqihi. Abu Jaham itu punya kekurangan, suka lepas kontrol dan mukul gitu loh. Itu makna yang pertama. Yang kedua, suka pergi-pergi, jarang di rumah. Adapun Muawiyah, fasa'luku la mala lahu, fasa'lukun la mala lahu. Muawiyah itu baik tapi miskin, gak punya uang gitu loh. Fankihi Usama, saya rekomendasi nikahlah sama Usama. Jadi Nabi sebutkan aib, Nabi sebutkan kekurangannya ya. Jadi simpel aja, kalau Muawiyah yang kekurangannya itu miskin aja disebutkan sama Nabi, apalagi kekurangannya kayak begini, ini perlu disebutkan. Tapi hati-hati dan bicara secara hikmah dan proporsional aja, dan minta pertolongan kepada Allah. Wallahu ta'ala bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau nasihatnya bagaimana sikap anak akhwat yang chat dengan calon mertua ibu calon mertua, plus suka curhat ringan kepada saya dan memuji saya. Bagaimana saya harus menjaga hati saya ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Dan bagaimana saya menyampaikan ke calon mertua untuk membantu saya menjaga perasaan sebelum ada ikatan halal? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Proporsional aja. Artinya kalau tujuan kita chat atau berkomunikasi untuk mencari informasi dan memastikan bahwa ini adalah calon yang tepat buat kita dan proporsional loh, bahkan diperbolehkan, bahkan bagus gitu loh. Tapi sekali lagi proporsional, jangan terlalu dalam sehingga mempengaruhi gitu loh. Jadi boleh sampaikan kita saling jaga ya Bu ya gitu loh. Semoga tolong jaga perasaan saya juga, bukan, jangan bilang gitu ya. Artinya saya masih lemah, saya masih harus jaga hati gitu ya. Mohon dukungan dan support dari ibu gitu, doakan saya. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. Tapi pada dasarnya hubungan dengan sesama wanita kan nggak ada masalah pada dasarnya. Wallahu ta'ala bisa. Asal jangan masuk ke ikhwannya terlalu dalam, kecuali sesuai dengan kebutuhan pra menikah untuk mencari banyak data tentang beliau. Wallahu ta'ala bisa. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga dan rahmati Ustadz beserta keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mempertahankan pola yang sudah dibentuk seperti kajian rutin, sholat di awal waktu, dan ibadah lainnya? Karena awal tahun nanti saya sudah masuk kerja di tempat yang baru dan mengikuti jam kantor dari pagi sampai petang. Jadi timbul khawatir pola yang sudah saya bentuk akan berantakan Ustadz. Bagaimana menyikapi ada rasa cemburu melihat teman-teman saya bisa mondok Ustadz untuk belajar agama? Saya sudah ada niat semenjak lulus kuliah, tapi keadaan ekonomi keluarga yang mengharuskan saya untuk bekerja. Bagaimana cara murojaah catatan selama mengikuti kajian Ustadz? Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, fikum barakallah. Yang pertama, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ini ujian. Insya Allah bisa nih. Tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala dan jujur, dan jangan lupa minta terus pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah agar kita bisa mengatur jadwal. Lalu yang kedua, bagus tuh cemburu melihat teman belajar agama lebih intens, itu kan bagus ya, ghibtah itu kan kata Nabi SAW. Namun jangan berkecil hati juga, karena kita tahu nasihat para ulama, al-ilmu yu'khadhu bil kaif wa laysa bil kam. Ilmu itu diambil dengan kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas. Jadi mungkin secara kuantitas kita nggak sedalam teman-teman kita, tapi kalau kita bisa dapetin ilmu yang bermanfaat, kita jaga keikhlasan, kita berusaha amalkan, semoga kita nggak kalah. Dan kesempatan ke depan masih terbuka loh. Bisa aja kita ke depan kayak dulu para ulama kan ngumpulin uang dulu terus safar untuk menuntut ilmu kalau dulu ya. Artinya kita bisa kumpulin uang dulu dan suatu ketika kita break 1 tahun mondok misalnya gitu, atau break 2 tahun selesaikan Quran misalnya demikian. Mungkin kok, kenapa nggak mungkin? Cuman kita nggak terbiasa dengan pola itu aja. Coba deh minta pertolongan sama Allah. Dan murojaah catatan selama mengikuti kajian itu buat ini loh, buat schedule, dan harus komit dengan schedule kita. Lagi-lagi minta pertolongan kepada Allah dan ajak teman lain gitu loh, ajak teman. Dan kalau bisa nggak sendirian, yang saling menasehati dan saling belajar bareng untuk materi-materi kajian kita. Allah Ta'ala bisa. Teman belajar itu penting. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin bertanya, silahkan. Salah satu keridhaan Allah pada hambanya dinilai dari hati-hati yang bersih dan ikhlas di dalamnya. Namun terkadang dalam hati suka merasa khawatir apakah hati ini sudah ikhlas lillah ta'ala dalam beribadah. Bagaimana caranya agar hati bisa ikhlas dan merasa dekat sama Allah?
Hati ini juga suka merasa takut akan dosa dilakukan. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Insya Allah ya, kalau orang bertanya seperti ini, ada tanda kebaikan di dalamnya. Yang pertama, ingat salah satu tanda orang ikhlas itu khawatir nggak ikhlas. Sebagaimana ucapan Hasan dalam Sahih Bukhari, makhafahu illa mu'min, tidak ada yang khawatir riya, munafik kecuali orang beriman. Jadi orang beriman tuh khawatir nggak ikhlas gitu loh. Jadi ini bagus jemaah sekalian, dan hati takut terhadap dosa juga bagus sekali. Terus dijaga polanya, terus belajar, dan berdoa agar Allah berikan keikhlasan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh tim semoga diberikan keberkahan selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustadz, adakah sahabat di zaman Rasul yang sudah tua lalu belajar agama dan ketakwaannya melejit gitu Ustadz? Mengingat umur Anda yang sudah tua tapi pesimis dalam belajar agama, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, simpel aja ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, itu kan usianya cuman beda 2 tahun dengan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi mendapatkan wahyu usia 40, berarti beliau start di usia 38. Jadi nggak ada kata terlambat. Terus yang kedua, ingat selalu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, al ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar yang dihafal. Jadi coba kejar ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu manfaatkan, insya Allah itu diberikan keberkahan. Dan itu tadi, ilmu itu bukan kuantitas tapi kualitas. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu, terus belajar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga beserta tim dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, jika seorang istri meminta cerai dengan alasan karena suaminya dayuth itu suaminya nggak punya rasa cemburu dan membiarkan kemaksiatan dalam keluarganya, apakah dinilai sebagai istri yang tidak bersyukur dengan bersabar memiliki suami seperti itu? Karena suami tidak bisa mendidik istri sehingga membuat istri berdosa. Apakah dengan meminta cerai sebagai salah satu kategori tidak bersyukur? Terima kasih. Iya, saran saya, kondisi udah berpikir cerai itu konsultasi secara khusus deh. Ini cerai itu nggak bisa dengan pertanyaan global seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah stadium seperti apa, dan jangan, apakah tidak ada andil kita dalam masalah ini. Jadi coba konsultasi secara khusus. Wallahu ta'ala bishawab. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada yang bertanya, suami beliau, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, izin bertanya Ustaz, setelah diskusi dengan suami, saya tidak bekerja sejak menikah. Orang tua saya sudah menyekolahkan saya di universitas ternama selama 5 tahun. Terkadang saya cemburu melihat suami memberikan nafkah kepada orang tuanya lebih banyak, sementara orang tua saya jualan di kampung dan saya hanya bisa membantu orang tua saya sedikit dari nafkah suami. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Yang harus dilakukan yang pertama adalah jangan melihat sesuatu hanya dengan kacamata duniawi. Jangan melihat sesuatu hanya dengan angka, hanya dengan rupiah, hanya dengan uang. Membantu orang tua itu bukan hanya dengan uang. Membantu orang tua dengan doa jauh lebih penting daripada dengan uang. Menjadi istri yang solehah adalah bantuan kepada orang tua kita dan lebih besar dibanding uang. Itu yang perlu kita camkan, jauh lebih besar dibanding uang. Dan kalau kita punya anak, fokus mendidik anak dan gunakan ilmu kita ketika kita sekolah dan kuliah untuk mendidik anak kita dan mensupport suami. Dan kalau kita berhasil mendidik anak yang soleh dan mencetak cucu yang soleh untuk kedua orang tua kita, itu jauh lebih berharga daripada uang. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu.
Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar bisa mengamalkan dua kiat yang sedang kita bahas pelan-pelan, tapi semoga Allah kasih keberkahan dengan ilmu kita dan kita masih akan membahas tentang banyak hal tentang rasa syukur insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan dan berkahi, tapi pelan-pelan, yang sabar dan yang bersyukur. Kita syukuri dulu, kita dapat 2 tips hari ini, lalu amalkan. Semoga kita bisa menjadi wanita-wanita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada suami kita dan orang lain. Makasih banyak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.